Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tematik 4C tentang peduli terhadap makhluk hidup. Oke, persiapkan dulu alat-alat tulis kalian dan bukunya. Yuk kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anakku, kita mulai belajarnya. Pada PB1 atau pembedaran 1, kita akan belajar tentang cara membuat pertanyaan, tahapan pertumbuhan tanaman padi, mengidentifikasi ciri-ciri bentang alam suatu wilayah. Nah, bagaimana cara membuat pertanyaan berdasarkan bacaan atau teks? Ya, di sini ada kata tanya yang kita singkat, yaitu adik Simba atau 5W plus 1H. Apa sih adik Simba itu? Nah, adik Simba ada yang masih ingat? Ya, adik Simba itu singkatan dari apakah, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya what, where, when, who, why, and how. 5W plus 1. Jadi sama ya adik Simba dalam bahasa Indonesianya. Oke, pada halaman 3 kita akan belajar tentang tahapan pertumbuhan tanaman padi. Jadi padi itu tahapannya ada 4. Yang pertama yaitu benih, yang kedua kecambah, yang ketiga bunga, yang terakhir menjadi biji padi. Pada halaman 6, ya ini tentang ciri-ciri bentang alam suatu wilayah. Silakan Ananda tulis di dalam tabelnya. Ada tabel di halaman 6. Coba Ananda buka sekalian bukunya. Ya, sudah ada tabelnya? Silakan diisi ya. Nah, kalian ikuti yang ada di dalam layar. Ya, nama tempat, perkotaan atau pedesaan, dataran tinggi, pegunungan, pantai, pesisir pantai. Gimana suhu udaranya? Kalau dataran rendah itu panas, dataran tinggi itu sejuk, pantai juga termasuk panas. Jenis hewan yang hidup ada ayam, ada kambing atau banyak lagi. Dataran tinggi juga kuda, kelinci juga banyak ya. Di pantai ada ikan dan kerang. Jenis tumbuhannya, biasa yang ada di dataran rendah tuh banyak ya. Ini hanya 2 sampel yang Miss ambil. Ada padi, ada tebu. Dataran tinggi kopi atau teh. Di pantai ada kelapa ya, biasanya tumbuhan kelapa. Rumput laut. Jenis sumber daya alamnya, di dataran rendah tuh ada hewan, tumbuhan, dan alam. Dataran tinggi juga sama, ada tumbuhan, hewan, dan alam. Kalau di pantai, jenis sumber daya alamnya ikan, garam, mutiara. Oke, halaman 8, ayo berlatih. Ya, silakan Ananda isi. Sudah dipandu sama Miss. Ya. Nah, nomor 1, nomor 2, ya, nomor 3 tidak usah diisi, dan nomor 4. Ya. Dan nomor 1 ini diisi hanya 1 tabel saja, nggak usah semuanya diisi, cukup 1 tabel aja. Namanya misalnya Tangerang, jenis sumber daya hewan, tanaman, terus mata pencarian penduduknya pegawai, petani, peternak ya. Manfaat dari daerah atau orang tersebut itu untuk peternakan bisa, perkebunan, industri, atau juga objek wisata. Nah, pohon kelapa ini sekalian suruh membuat pertanyaan ya. Ini ada sampelnya hanya 2 saja, silakan kalian tulis di buku paket. Nomor 3 tidak usah. Nomor 4 ciri-ciri wilayah pada dataran rendah. Ya. Ini jawaban A, ciri-cirinya. Yang B, ciri-cirinya yaitu ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Ya, berupa hamparan luas yang berbentuk relatif datar. Mata pencariannya di wilayah dataran rendah umumnya peternak, petani, dan berkebun. Oke, sudah diisi semuanya halaman 8.
Oke, kita lanjut. PB2 atau pembelajaran 2, kita akan belajar tentang menjelaskan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam dan membuat karya seni kolase. Oke, bisa dilihat di layar ya, tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam apa sih? Nah, ini sudah lihat sudah Miss rangkum. Jadi kewajiban kita terhadap sumber daya alam itu melestarikan dan memanfaatkan dengan bijak. Sedangkan hak kita ya, karena kewajiban sudah kita laksanakan, kita mendapatkan hak, yaitu terpenuhi semua kebutuhan manusia akan sumber daya alam. Nah, pada halaman 12 ya, ada kita membuat kolase. Apa sih kolase? Kolase adalah karya seni tempel berbagai jenis benda kecil pada permukaan gambar. Bahan yang bisa terbuat dari koran bekas, kain perca, daun kering, biji-bijian, atau manik-manik. Nah, pada tema pajak ini kita membuat kolase ya. Nah, jadi gambarnya bebas, apa saja boleh, tetapi persyaratannya yaitu harus terbuat dari bahan alam ya. Bahan alam, boleh daun ya, boleh cangkang telur juga boleh ya. Pokoknya bahan dari alam, biji-bijian. Jadi tidak boleh dari manik-manik ya. Jadi dikhususkan dari bahan alam. Dikumpulkannya kapan? Dikumpulkan hari Kamis ya, mulai jam 10 sampai jam 2 siang. Jangan lupa tugas kalian beri nama dan kelasnya. Langsung ke halaman 15 ya. Ayo berlatih halaman 15 tentang hak. Nomor 1, apa hak dan kewajiban terhadap makanan. Jadi terhadap makanan yaitu mendapatkan gizi dari makanan. Kewajibannya mengambil makanan secukupnya dan tidak membuang-buang makanan atau tidak mubazir. Nomor 2, tidak usah diisi. Nomor 3, pengertian dari kolase. Kolase adalah karya seni tempel berbagai jenis benda kecil pada permukaan gambar. 4, alatnya apa saja yang digunakan dalam membuat kolase, yaitu gunting, lem, pensil ya. Nomor 5, tidak usah dikerjakan. Jadi cukup 1, 2, dan 4. Silakan Ananda salin di buku paket. Oke, pembelajaran 3 kita akan belajar tentang mengidentifikasi fungsi bagian tumbuhan. Oke, bisa dilihat. Ini adalah beberapa bagian tumbuhan dan fungsinya. Halaman 18, silahkan kalian isi pada tabel. Ya, kalian bisa lihat di gambar di layar. Bagiannya apa aja? Daun berguna membuat makanan, bunga berguna untuk perkembangbiakan, batang berguna untuk menyalurkan air dan zat hara ke bagian tumbuhan yang lain. Buah berguna untuk melindungi biji sebagai calon tumbuhan baru. Akar berguna untuk menyerap air dalam tanah. Silakan Ananda isi di halaman 18, disalin di tabel yang atas ya, bukan yang bawah, di tabel yang bagian atas. Silakan Ananda salin. Lanjut kita ke berlatih halaman 21 ya. Ini sudah Miss pandu, silakan Ananda tulis ya. Jika tidak muat boleh Ananda tulis di buku tulis. Silakan disalin. Sebelum disalin, kalian baca pertanyaan dengan baik dan pahami pertanyaannya ya. Oke, pembelajaran 4 ya, ini tentang merawat hak dan kewajiban terhadap lingkungan rumah. Halaman 22 ya. Dan halaman 23-nya yaitu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban terhadap tanaman. Nah, pada halaman 23 silakan dibuka halaman 23, itu ada teks tentang tanaman di sekolah. Kalian baca, kalian pahami dengan baik, kemudian
Di bawah teks itu ada beberapa pertanyaan, ada 10. Kalian isi ya, kalian isi. Jika sudah selesai diisi, kalian foto dan upload ke web e-learning. Oke? Oke, cara membuat ciri-ciri pertanyaan yang baik ini ada di halaman 25 ya. Pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas. Hal yang ditanyakan tepat sasaran. Pertanyaan digunakan untuk menggali informasi. Pertanyaan diarahkan pada jawaban dengan uraian panjang. Ya, ini sudah ada di buku kalian tinggal baca di halaman 25. Daftar pertanyaan saling berkesinambungan. Pertanyaan diawali kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. 7. Pertanyaan disusun sesuai ejaan yang disempurnakan. Ini adalah ciri-ciri pertanyaan yang baik. Ada di halaman 25. Ya, jika belum paham, Ananda baca kembali di buku. Oke, ayo berlatih pada halaman 27 ya. Jadi ada pertanyaan, kalian isi. Ya, kalian baca dulu pertanyaan dengan baik, lalu diisi. Nah, jika sudah selesai diisi, kalian samakan jawaban dengan Miss. Ini sudah Miss pandu ya. Ada 2 gambar ini tentang hak terhadap tanaman ya. Gambar A itu memetik daun secara sembarangan, B sedang mencangkok di batang pohon. Oke, terus nomor 2 itu pertanyaannya tentang sikap peduli terhadap tumbuhan. Tuliskan 3 contohnya ya. Ini 3 contoh peduli terhadap tanaman. Memberi pupuk, menyirami secara teratur, meletakkan tumbuhan pada tempat yang terkena sinar matahari. Juga tidak memetik tumbuhan secara sembarangan. Nah, yang nomor 3 adalah ciri-ciri pertanyaan yang baik ya. Disuruhnya ini hanya ada 3, cukup 3 saja yang kalian buat, tidak usah semuanya, cukup 3. Dan nomor 4 oh iya, ini contoh pertanyaan. Ini berarti nomor 3, maaf ya, ini di layar ini contoh pertanyaan itu ada di nomor 4, berarti nomor 3-nya tidak usah ya. Nomor 3-nya 3. Ini nomor 4 ya, Ananda sekalian ya di layar. Ya, ini Miss salah nomor. Jadi nomor 3-nya nggak usah karena memang sudah ada dibahas sebelumnya. Oke. Sudah selesai disalin. Oke, alhamdulillah setelah selesai ya. Silakan nanti tugas kalian itu foto dan upload halaman 23 dan 24, juga halaman 27 ya. Nomor 3-nya tidak usah, cukup 1, 2, dan nomor 4 ya. Jadi 3-nya nggak usah. Oke, sampai sini saja Nanda sekalian. Oh iya, jangan lupa membuat kolase ya. Nah, dikumpulkan di hari Kamis. Oke, Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.